iblis itu dikasih kebebasan, tapi bukan untuk mematikan, untuk Iya. sekarang permasalahannya adalah berhasil ndak iblis membunuh Yesus itu dulu. Begini Bang Juma, menurut pemahaman kami, iblis itu dikasih kebebasan sama sang Bapa, tapi belum dalam arti bukan menguasai Yesus ya. Dibiarkan. Nah, artinya memang udah dinubuatkan sama Allah Bapa itu bahwasanya Yesus harus mati terbunuh di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, kalau itu dinubuatkan, Abang, dinubuatkan Yesus itu mati, berarti bagaimana dengan penyaliban terhadap orang benar yang dihukum neraka? Nah, maksud lu gini Bang, jadi kan pertanyaan Abang tadi begini, apakah yang menyalibkan Yesus itu masuk neraka? Iya. Dia masuk neraka. Nah, masuk neraka. Sementara Anda yang masuk surga. Kami belum pernah masuk surga, tapi Loh. kalau kami masih di dunia ini bisa mengikut Kristus sempurna, kami berharap kami akan masuk surga. Ya pada saat ini kami masih berjuang ini supaya masuk surga. Kalau mengikuti Yesus, Bang, bukan jadi Kristen, abangku. Mengikuti Yesus itu menjadi Yudaism, karena Yesus Yudaism bukan Kristen. Kalau mau mengikuti Yesus, Bang Juma, tunjukkan dalam Quranmu bahwasanya Yesus Islam. Tunjukkan. Yesus itu Muslim, dia orang soleh. Yesus itu. Iya. Di mana dalilnya Bang? Abang itu. Bang, biar saya dengar dan saya apa? Tunjukkan. Iya. Kok Yesus Abang bilang? Yesus Isa di dalam Al-Quran bukan Yesus. Bang itu Yesus. Bang Juma, tunjukkan dalam Quranmu tertulis Yesus adalah Muslim. Ya, dia berserah diri kepada Allah. Al-Maidah ayat 116-117. Apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu dan juga ibumu selain daripada aku? Kata Isa, tidak. Aku tidak punya hak untuk menyatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Apa yang kukatakan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya di dalam Yohanes 4 nomor 22 Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Isa menyembah, Yesus menyembah. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa Yesus itu Muslim? Coba Anda baca di dalam kitab Anda sendiri. Di dalam data Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa, sebab aku senantiasa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Muslim dia, Bang. Berserah diri terhadap perintah-perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan itu yang dilakukan. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Tuh, Muslim. Bukan Kristen dia. Abang Kristen enggak atau Islam? Aku tanya dulu Bang sekali lagi. Abang Kristen atau Islam? Saya Islam, Bang. Saya Islam. Kenapa Abang Yohanes mengatakan demikian? Kenapa? Kenapa Abang mengatakan demikian tadi? Yohanes sekian-sekian kata Abang tadi. Kenapa Abang mengatakan demikian? Lah, pembuktian karena Nabi Isa kan yang datang dulu nih. Nabi Isa dulu yang datang kepada kaumnya. Terus muncul wartawan-wartawan mengumpulkan berita-berita tentang Nabi Isa. Mereka tuliskan dalam bahasa Yunani. Orang yang tunduk pada Tuhan Muslim namanya. Muslim. Iya. Muslim namanya. Muslim. Tuhan pencipta langit dan bumi. Ketika orang berserah diri kepada perintahnya, maka dia disebut Muslim. Makanya Yesus disebut saleh di dalam Ibrani 5 nomor 7. Sebenarnya gini Bang, awak tak pala apa kali kan menjelaskannya. Maunya di sini Bang Elia Myron ataupun Bang Edis TV baru cocok ilmunya, bertukar pikiran diskusi sama Bang perihal tentang penyalipan ini kan.
Tapi oke lah, kalaupun gitu pun pemahaman abang ya kita nggak salah, kita terima aja apa yang abang bilang kan. Cuman kami tetap mengakui Sang Yesus itu adalah anak Allah Bapa. Iya, Karena ada tertulis di situ, tidak ada masuk dalam kerajaan surga kalau tidak melalui Yesus. nah itu tahu. Terus kenapa melalui Paulus, abangku? Nah itu makanya dibilang kan. Artinya kan tidak ada menuju Sang Bapa kalau tidak melalui saya, kata Yesus. Jadi terus meyakini Yesus itu adalah jalan kebenaran, jalan keselamatan bagi kami. Anda percaya kepada Yesus tapi Anda mempraktikkan ajaran Paulus, timpang jadinya. Jadinya timpang gitu loh. Timpang kali. Orang selamat itu ketika percaya Yesus sebagai rasul, bukan sebagai tumbal. Kalau Anda pengikut Paulus, maka Anda percaya Yesus sebagai tumbal dosa-dosa. Sedangkan menurut Yesus selamat cukup percaya dia adalah rasul, utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel, udah selesai. Matius 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Udah. Sederhana kok itu. Makanya saya bingung aku Bang Juma. Abang memberitakan kebenaran itu dari Alkitab kami. Abang Kristen atau Islam? Justru saya yang bingung. Kenapa justru saya yang paham Bible, kalian tidak mempraktekkan Bible? Gitu loh Bang. Makanya bingung aku nih abang. Makanya bang, kalau kami katakan Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sudah. Nah, jadi makanya itu bingung saya lihat abang. Sekarang abang begini bang. Sekarang begini. Dengan menyembah Yesus itu Anda sedang melalui siapa tuh? Menyembah Yesus itu jalan siapa yang Anda tempuh dengan menyembah Yesus, menuhankan Yesus? Itu jalan yang ditunjukkan oleh siapa? Paulus kan? Paulus. Yesus jalannya menyembah siapa? Menyembah Tuhan Bapa. Sedangkan yang Anda praktikkan hari Minggu menyembah anak Bapa. Ajaran siapa yang Anda ikuti? Paulus. Roma 10 nomor 9, barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan hidup, dia akan masuk surga. Yaitu ucapan Paulus. Yesus lain, barang siapa yang berkata aku adalah rasul Tuhan, maka dia akan masuk surga. Kan beda poinnya. Dibilang begini dalam Yohanes, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kepada Sang Bapa tidak melalui aku, kata jangan Yesus. Melalui Paulus, jangan melalui Paulus, harus melalui Yesus. Bagaimana cara yang harus dilalui yang Yesus tunjukkan? Tadi Bang Juma di Yohanes 16 ayat 4, Yohanes 14 ayat itu tadi. Iya. Sekarang kalau Yesus mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Orang-orang yang melalui aku merasulkan aku atau menuhankan aku. Ayo. Kalau melalui Paulus menuhankan aku, tapi kalau melalui Yesus merasulkan aku untuk sampai kepada Bapa. Jangan tuhankan aku bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Bapa. Aku ini cuma rasul. Makanya dikatakan Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu sampai kepada Bapa itu adalah mengenal Bapa satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan Bapa. Yohanes 17 nomor 3. Itulah jalan yang ditempuh oleh umat Islam hari ini. Percaya Yesus sebagai rasul dan percaya Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Itulah Islam. Kalau kalian Kristen malah Yesusnya yang Tuhan, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, dua-duanya Tuhan berarti. Makanya kita tengok Bang Juma satu, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah. Firman itu adalah Allah. Udah dengar Bang Juma?
Dengar, saya hafal itu. Makanya terus ada dunia ini. Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu bersamaan itu, Bang. Iya, berarti murid-muridnya juga di dalam Yesus kan? Percaya kepada Bapa, percaya kepada Yesus, dan percaya kepada Roh Kudus. Kenapa? Yesus sudah naik dari Iya, firman itu menjadi daging. Setelah firman menjadi daging, maka dengarkanlah firman daging ini. Jangan Anda tidak dengarkan. Dengan Anda menyembah dia, berarti Anda tidak mendengarkan si firman daging. Si firman daging mengatakan, kenal aku sebagai apa? Utusan. Masa sudah jadi daging Anda masih tidak percaya? Mau jadi apa lagi dia untuk Anda percaya? Sudah jadi daging, tidak percaya lagi kan? Kasihan. Sudah tertulis Bang Juma di Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Menjadi, dan firman itu menjadi daging kan? Nah, setelah dia menjadi daging, kenapa Anda nggak percaya? Dia mengatakan hidup kekal itu mengenal aku sebagai rasul atau mengenal aku sebagai Tuhan? Kami percaya itulah Tuhan. Berarti Anda nggak percaya. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda percaya bahwa Yesus itu adalah rasul, utusan Tuhan. Dia firman yang menjadi daging, artinya dia adalah firman berjalan, firman hidup. Sebagai firman hidup, kalau mau hidup percaya kepada dia bahwa dia adalah rasul. Jangan percaya kalau dia adalah Tuhan, karena dia adalah Tuhan itu adalah Paulus punya merek. Itu dong. Itu cara pandang Bang Juma. Loh, bukan kan Yesusnya kan sudah jadi daging. Masa nggak dipercaya? Capek dia turun jadi daging, masih juga nggak dipercaya. Jadi apa yang mau dipercaya? Kalau Yesus aja yang daging ini sudah mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai utusan Bapa. Nah, kenapa nggak Anda kenal sebagai utusan? Mau jadi apa lagi dia? Mau jadi bubur baru dipercaya? Udah jadi daging masih juga ditolak. Bang Juma, maaf ya Bang Juma, abang saya dengar selalu mengatakan firman itu berupa hal dengan benda ataupun dengan macam-macam. Kalau kami bagi seorang Kristiani tidak mau bang sembarangan. Firman menjadi daging, bukan benda itu Bang. Bukan, karena abang mengatakan sebagai inilah, udah sering saya dengar itu Bang. Bang, kalau abang membaca firman itu dengan segenap hatimu. Oh enggak, jangan menggunakan akal, tapi menggunakan doktrin. Kan maksudnya begitu kan Bang? Kalau kau baca firman itu Bang Suma, jangan kau pakai akalmu, tapi pakai doktrin gereja supaya kau bisa selamat. Bilang aja gitu, nggak usah tanggung-tanggung. Bukan kayak gitu Bang Juma. Lalu pakai kalau apa? Kita mengenal kebenaran itu, berkatalah dengan kebenaran itu. Ya, saya berkata berdasarkan dalil. Bang Juma, jangan pakai dengan akal pikiranmu. Ini yang masalah. Lalu saya harus pakai apa Bang? Jangan pakailah dengan isi hatimu yang bagus itu. Aku percaya sama Bang Juma. Akal dan isi kalau akal dan isi hati itu tidak connect, itu gangguan jiwa namanya. Apa? Tapi pakailah dengan hatimu. Kalau hatimu, dulu saya katakan sedemikian Bang Juma, aku berkata kepadamu, Bang Juma, aku udah seperti saya lihat kamu live, kamu orangnya baik, mau mendengar, mau berkata demikian. Tapi hatimu masih ada hati yang baik. Aku percaya kepadamu. Ya, ingat Bang Juma, tapi jangan sekali-sekali kamu berkata roh kebenaran kamu campur barukan dengan ini. Karena apa? Di dalam kebenaran itulah kamu berbicara. Ya Bang Juma ya. Iya, kebenaran tetaplah kebenaran Bang. Kebenaran tidak bisa digunakan doktrin, tidak bisa. Baca firman, bacalah dengan segenap hatimu dan akal pikiranmu. Segenap hatimu duluan, baru dengan akal pikiranmu. Karena apa? Kau baca dengan hati yang baik, dengan akal pikiranmu yang baik, jadi kamulah jadi orang baik. Percayalah Bang Juma. Nah, kalau saya sudah jadi orang baik, tidak mungkin saya jadi Kristen. Nggak mungkin. Karena Kristen itu adalah sebuah agama yang bertentangan antara akal dengan Bible. Biblenya berkata A,
Akalnya berkata B, sikapnya berkata tindakannya terbukti C, nggak ada sinkron. Contoh, dalil Anda jelas tertulis hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai manusia yang diutus. Itu hidup kekal itu. Tapi praktek di lapangan, Yesus mengatakan A, Anda praktekkan Z. Coba. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi kita harus mengenal manusia Yesus yang diutus oleh Tuhan yang satu-satunya. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Itu kalau mau hidup kekal. Bang Juma, makanya aku bingung lihat kamu loh. Sekarang la ilaha illallah Yesus Rasulullah kamu. Kalau sebenarnya kalau dalam Muslim itu bang, la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Ini abang udah terbalik. Abang makanya aku bingung lihat Bang Juma. Kan kita sedang membahas Yohanes 17 nomor 3 abangku. Ini kan kita sedang membahas tentang katanya Yesus itu jalan. Kalau Yesus itu jalan, ya mari kita jadikan jalan itu sebagai jalan. Benar-benar jalan. Jangan kita jadikan dia sebagai tujuan. Jalan menuju Medan bukan Medan. Jalan menuju Monas bukan Monas. Jalan ya jalan, tujuan ya tujuan. Beda. Aku kata abang dulu bang ya. Aku ikut kata abang dulu ya. Iya. Oke. Kita mengikut jalan katanya. Kutanya dulu bang. Sama abang. Di Muslim hukum Taurat ada nggak? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada bang, makanya bang, kalau nggak ada itu bang, mana caranya mengenal Bapa? Anda bertanya Taurat. Kalau Taurat itu hukum aturan main Tuhan yang diberikan kepada kaum Bani Israel. Kami tidak serigala yang nyamar-nyamar masuk ke sono. Itu adalah hukum aturan main Tuhan, perintah dan larangan Tuhan yang berlaku hanya untuk kaumnya Bani Israel. Tuhan yang berfirman kepada Nabi Musa dengan Torah, Tuhan itu juga yang berfirman kepada Nabi Muhammad dengan Al-Quran. Jadi Musa memiliki hukum untuk kaumnya, Nabi Muhammad punya hukum untuk kaumnya. Masing-masing punya hukum, tapi bersumber dari hakikat yang satu. Berbeda dengan Kristen. Aturan Kristen ini bukan dari Tuhannya Yahudi. Nyembah Yesus bukan aturan dari Tuhan Yahudi. Makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, merasulkan Paulus, itu bukan dari Tuhannya Yahudi itu. Tetapi memakai nama Yesus ya untuk mendapatkan banyak pengikut. Karena nama Yesus itu dahsyat. Kalau memakai nama bom-bom nggak ada yang percaya. Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jangan jauh-jauh dulu Bang Juma, jangan jauh-jauh dulu lari kita. Karena kan dibilang abang tadi seperti yang aku lah jalan kebenaran itu. Dari mana kita bang tahu jalan kebenaran kalau tidak kita ikuti hukum Taurat? Kutanya dulu abang. Jalan kebenaran itu kata Yesusnya, baca Matius 5 nomor 17 sampai nomor 48. Itu kata Yesusnya itu jelas itu. Hidup kekal itu apa? Jangan kau menyangka aku datang meniadakan hukum Torah. Aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi. Dari sini aja Kristen udah kalah. Aku datang bukan untuk meniadakan. Kristen dengan matinya Yesus, maka hukum Taurat dibatalkan, ditiadakan beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Kan udah bertentangan. Oke bang, aku ikuti dulu bahasa abang ya. Aku mengikuti bahasa abang dulu. Iya. Aku tanya dulu abang, di dalam Taurat abang, di mana ada yang tidak tertulis di situ mencuri dilarang? Kalau di Al-Quran, saya katakan sekali lagi, Taurat itu adalah hukum yang dituliskan oleh Musa untuk kaumnya. Di dalam Al-Quran surah Al-Arab contoh misalnya dikatakan begini, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fakhuzha biquwwah. Wahai Musa, aku berikan hukum
kepadamu berupa Torah sebagai segala pengajaran yang baik dan penjelasan untuk segala hal pada zamannya. Lalu kata Allah kepadanya, berpegang teguhlah padanya dengan sungguh-sungguh dan suruhlah, perintahkanlah kaummu untuk berpegang sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya kepada Torah itu. Kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada kami bukan kaum Bani Israel, Bang. Kalian aja yang bukan Bani Israel yang nyamar-nyamar masuk ke sono. Ada nggak tertulis di dalam surat? Gimana, Bang? Abang mencuri dilarang. Oh, jelas dah. Jangan mencuri dalam Al-Quran itu jelas sekali. Tidak boleh mengambil yang bukan hak kita. Itu larangan di dalam Al-Quran. Ya, di mana tertulis, Bang? Contoh misalnya di Al-Maidah ayat 38. Itu larangannya di kami. Nggak boleh kemudian kita mengambil barang orang, nggak boleh. Kalau mencuri, oke. Kalau berzina, Bang? Banyak dalilnya. La taqrabuz zina wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi kalau ada orang mencuri, potong tangannya. Kalau ada orang berzina, itu nggak boleh. La taqrabuz zina, jangan kau berzina. Tapi itu bukan hukum Torah. Itu hukum Islam, Al-Quran. Beda dengan Torah. Torah untuk kaumnya Bani Israel. Tapi ada kesamaan karena bersumber dari sumber yang sama. Berbeda di Kristen, hukum Taurat tidak berlaku karena memang hukum Taurat itu bukan untuk Kristen. Cuman supaya agama Kristen ini dianggap paten, maka diambillah kitabnya Yahudi, ditempelkan masuk di kitabnya Kristen supaya dianggap, oh, dari Yahudi juga rupanya. Padahal kan bukan, tidak ada hubungannya itu. Kristen dan Yahudi itu nggak ada hubungannya. Makanya saya tanya tadi, Bang, kalau kita mengenal Bapa harus mengakui hukum Taurat. Itulah dia yang diajarkan Pak di dalam kitab kami. Dan kedua, makanya tadi saya bilang tadi sama Abang, karena Yesus itu merujuk kepada Bapa. Tidak pernah Yesus mengatakan kamu sembah saya, bukan, tetap merujuk kepada Allah Bapa. Merujuk kepada Allah Bapa. Jadi makanya saya kata-kata sama Abang Juma, Abang itu baik orangnya. Coba Bang kalau baca firman itu dari awal, dari pertama sampai akhir, baru renungkan. Karena di dalam kitab kami, Bang, perumpamaan. Jadi kalau perumpamaan itu, jadi kalau dibilang nanti, Bang, tampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu, tahu nggak Abang artinya itu? Tahu? Coba. Ya, kalau ada orang yang jahat kepadamu, jangan kau balas. Itulah artinya, Bang, kan. Kenapa kalau kamu balas sama Abang dengan dia? Sama Tapi itu ajaran Yesus kepada Bani Israel, Abang. Maaf, itu bukan untuk Kristen. Itu makanya itu Bani Israel. Mungkin sama Abang, kalau apapun dibilang Abang sama kami tidak akan mau, Bang, mengatakan yang tidak baik sama Abang. Karena apa? Kami sudah diajarkan kepada kami. Yesus mengajarkan hal itu kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Adapun Kristen ngaku-ngaku pengikut, kan sudah dinubuatkan akan diusir oleh Yesus. Dengan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Baca dari atas sampai ke bawah, baru Abang tahu. Lah, enggak ada Yesus mengajarkan dirinya untuk kaum di luar Bani Israel. Malah kalau Anda baca Matius 7 nomor 6, jangan kau memberikan barang kudus kepada anjing, jangan kau berikan mutiara kepada babi. Yesus hanya untuk domba. Domba itu Bani Yakub. Yang disebut domba itu Bani Yakub, Bani Israel. Di luar Bani Yakub pada zaman Yesus mengajar disebut Bani Guguk. Itu tidak ada itu Yesus memanggil domba kepada orang-orang di luar Yahudi, nggak ada. Jadi kalau Anda bukan Bani Israel, mengaku-ngaku murid Yesus, berarti Anda adalah serigala yang nyamar domba. Domba itu hanya untuk Bani Israel.
Domba tidak makan babi, yang makan babi adalah serigala. Itu harus dipahami tuh. Bang Juma. Nah, salah lagi saya yang kasih data. Bang Juma, jangan terlalu mendominan apa itu sama orang kami Kristen, Bang Juma. Karena Saya berdasarkan dalil, Bang. Iya, makanya saya katakan sama Bang Juma tadi, baca dari atas. Karena aku, Bang, tidak mau seperti abang berbicara seenaknya aja tapi menyakiti hati orang. Aku nggak mau, Bang. Karena apa, Justru abangku, justru nanti kalau yang saya sampaikan ini kebenaran menyakiti hati abang, ya kebenaran itu memang menyakitkan. Yesus juga mengatakan itu kepada murid-muridnya. Barang siapa yang tidak bisa membenci ayahnya, ibunya, anaknya, kakaknya, atau siapapun itu, maka dia tidak bisa menjadi pengikutku. Memang pedis kebenaran itu. Memang pedis. Kalau mau dimanja itu hanya semu berarti. Tahu nggak apa artinya itu? Ya tahulah. Tahu. Jadi makanya saya katakan sama abang, kalau abang membaca firman itu, bacalah dengan segenap hatimu dan akal pikiranmu. Tapi itulah hasilnya. Jangan duluan akal pikiranmu, karena bisa nanti pemikiranmu berubah-berubah. Abang, segala sesuatu bagi manusia yang lebih diutamakan itu akal. Ke pasar beli apapun itu akal. Ke kantor bekerja apapun itu akal. Milih makanan apapun itu akal. Akal dulu. Baru apa yang masuk akal dibenarkan oleh hati. Jangan hati dulu, baru akal. Akal dulu, kan hanya akal lah yang menjadi pembeda kita dengan binatang. Segala sesuatunya. Makanya Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhanmu dengan apa? Dengan akal. Tidak ada Yesus mengatakan dengan iman, tidak ada. Tapi akal. Akal kalau sudah sampai kepada kebenaran, itulah iman yang sebenar-benarnya. Kalau abang tidak, Anda imani dulu. Susah itu, salah kalau diimani dulu. Ada botol, ada ini botol. Ini warna botol. Coklat isinya, hitam. Diimani aja. Oh, ini adalah kecap. Udah, campurlah di nasi. Ternyata begitu dirasa, ternyata oli kotor. Gara-gara asal percaya doang, gara-gara iman doang. Harus akal dulu. Harusnya dibuka dulu, dicicipin. Apa ini ya? Oh, kecap. Jangan imani toh. Belum, pokoknya ini adalah kecap. Begitu dituang di nasi, makan, ternyata oli. Imani Yesus Tuhan, imani Yesus penebus dosa, bla 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 bla. Begitu masuk mati, ternyata yang salah. Jadi harus diolah akal dulu. Kalau kita sudah olah dengan akal, tetapi ternyata masih juga salah, berarti Tuhan ini ada yang salah sama Tuhan. Karena dia menciptakan akal kita untuk sampai kepada item-item kebenaran. Akal digunakan oleh Tuhan sebagai serpihan cahaya bagi manusia untuk mendapatkan kebenaran hakiki. Makanya kita dikasih akal karena kita ditunjuk sebagai makhluk yang memimpin dunia. Katanya kita, kata di Kristen, menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi kenapa tidak menggunakan akal? Sementara Tuhan itu adalah Maha Pencipta. Tuhan Maha Pencipta karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Tahu karena Tuhan Maha Berkarya. Berkaryanya Tuhan karena adanya Maha Ilmu, Maha Mengetahui. Manusia diberi akal untuk mengetahui. Manusia diberi akal untuk berkarya, untuk mencipta. Kenapa nggak dipakai itu untuk menelaah Tuhan? Kenapa harus iman dulu baru akal? Malam ini aku udah berbicara dengan abang. Udah penting Bang Juma, udah saya tunjukkan jalan kebenaran itu sama abang. Tapi itu urusan pribadi abang ya. Tapi silakan bang. Nah, tapi karena itu udah saya tunjukkan dan sudah saya bacakan juga tadi sama abang Yohanes 14 ayat 20. Jadi karena perbincangan kita ini perbincangan tentang firman.
Tapi firman kalau keimanan abang tidak bisa saya ganggu gugat karena apa itu sudah diatur oleh undang-undang. Tapi sudah saya kasih tahu itulah jalan kebenaran bang. Ya bang ya. Tapi kalau bisa bang aku baca firman itu dengan hormat saya bang ya. Jangan disama-samakan dengan benda ataupun apapun. Karena firman itu dari roh kebenaran dan kembalikan ke kebenaran. Ya bang Juma ya. Iya bang, iya bang. Dan yang saya minta sama abang, selamat malam bang Juma. Malam juga saudara. Terima kasih. Kalau dia berasal dari roh kebenaran, apa yang menjadi tolak ukur kebenarannya? Ya akal. Anda benar, saya juga benar. Untuk mengetahui mana yang benar-benar benar, akal. Bukan iman. Karena kalau iman teman-teman, kalau modal percaya saja, maka segala ruang lingkup kepercayaan kita itu akan menjadi penguat daripada iman. Contoh, Anda suka makan babi. Iman Anda yang tadinya tidak sesuai dengan akal akan menjadi kuat Anda pegang. Kenapa? Anda suka makan babi. Di situ keimanan Anda boleh makan babi. Maka keimanan Anda akan didukung oleh keadaan. Tetapi kalau akal dulu, ketika ada larangan jangan makan babi, maka akal harus tunduk kepada apa yang menjadi keputusan Tuhan. Hei akal, iman. Padahal bertentangan dengan akal. Itulah tadi ku bilang. Ini iman. Saya beriman. Tidak ada mereknya. Apapun itu. Saya beriman bahwa ini adalah kecap. Titik. Pasti benar. Karena saya beriman. Itulah imanku. Tidak mungkin goyang. Dituanglah di nasi. Ternyata oli kotor. Mampus tuh makan tuh iman. Kalau akal dulu baru beriman, itulah kita dimanusiakan. Makanya kita tidak dibinatangkan. Kalau ada orang tidak menggunakan akal dulu dalam menentukan sikap, itu orang tidak memanusiakan dirinya. Dikasih kobokan untuk makan, untuk tempat cuci tangan. Ah, ini pasti bersih. Diminum kobokannya. Alasannya ya saya percaya, saya beriman ini bersih. EGP. Itulah iman saya. Gila. Tapi kalau orang berakal dulu, diambilnya ini, dicelupkan sedikit di piring atau di wadah, habis itu bukan kecap rupanya. Oli ini. Mana kecapnya sini? Kasih lagi. Kasih. Ah, ini baru kecap. Kasih nasi. Baru rasional. Baru iman kepercayaannya mantap. Sejalan dengan keyakinan hati kalbu, ketukan insani, insting kemanusiaan dan kekuatan akal. Itu baru manusia. Yang tadi itu ambil, pokoknya makan terak. Orang apa yang kayak gitu? Orang apa? Itu melasa. Atau garing. Begitu teman-teman sekalian. Jadi kalau Anda mengatakan baca dari atas ke bawah, aduh kurang apa lagi saya membaca Bible. Justru saya yang lebih banyak membaca kurasa.
Semangat malam. Semangat malam. Semangat malam abang. Silakan teman-teman non-muslim. Yang muslim mohon izin untuk dibatalkan multinya teman-teman. Coba dicek dulu multinya. Tarmizi. Halo, semangat malam. Halo abang. Oh mama. Itu suara ular. Halo, semangat malam. Halo. Juga Bang Juma. Iya. Iya, dari Kristen abang? Katolik Bang. Katolik. Mohon izin buka kamera, kita diskusi pelan-pelan. Oke, siap. Terima kasih. Bentar Bang. Iya, abang. Sering baca Bible, abang? Sering pasti ya? Kalau membaca Bible, jujur saya ini Pendeta, pastor. bukan pastor, bukan pendeta, tapi saya ini awam gitu ya. Tapi membaca Bible secara rutinitas tidak, ya itu namanya manusiawi ya. Iya bang. Ya betul. Oke. Saya boleh bernarasi? Bernarasi oke, selagi masih dalam topik oke, gitu. Baik bang, baik. Makasih banyak. Jadi Oke, siap. siap. Salib apakah sebuah sandiwara kan gitu? Karena orang-orang terdahulu kita, termasuk Yesus, mengecam para pelaku salib sebagaimana yang tertuang di dalam Matius 23 dan juga di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159, bagaimana Tuhan mengecam para penyalib dan Yesus mengecam para penyalib dan juga keturunannya dengan dia berkata, bagaimana mungkin kau bisa meloloskan diri dari neraka? Kau tidak akan mungkin luput dari neraka. Kenapa? Karena kau adalah keturunan pelaku penyaliban terhadap nabi-nabi, maka kamu harus menanggung pertumpahan darah yang terjadi mulai dari Habel sampai Zakaria. Jadi Yesus sangat mengecam keturunan para penyalib orang benar. Gitu. Sedangkan kalau di Katolik berbeda. Ya. Salib terhadap Yesus adalah kemenangan bagi orang-orang Katolik. Tanpa salib orang Katolik tidak selamat. Nah, sedangkan yang ingin menyalib Yesus adalah iblis. Ketika iblis berhasil menyalib Yesus, berarti salib adalah kemenangan bagi iblis. Tuhan melarang, jangan kau membunuh orang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 7.
Amsal 6 nomor 16, jangan kau membunuh orang yang benar. 6 perkara yang dibenci oleh Elohim, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, iblis sudah pasti menentang firman Tuhan. Ketika dilarang bunuh Yesus, iblis malah ingin membunuh Yesus. Ya. Jadi ketika penyaliban terjadi dan berhasil, maka salib itu adalah kemenangan bagi iblis. Nah, di Katolik, salib adalah kemenangan bagi Katolik. Kenapa jadi posisinya sama seperti iblis? Ini pertanyaan Bang, silakan. Siap. Coba yang pertama tadi kemukakan Bang Juma mengungkapkan Yesus ya. Iya. Oke. Yesus mengungkapkan bahwa para penyalib dan keturunannya adalah tidak lolos dari neraka. oke. Para penyalib dan keturunannya tidak akan lolos dari neraka. Itu Yesus yang ungkapkan. Iya, betul. Pertanyaannya, Yesus ini siapa? Dia adalah Mesias yang diutus kepada kaumnya Bani Israel untuk mengembalikan Bani Israel kepada hukum Torah. Itu Yesus. Yesus itu Allah atau Yesus itu secara pribadi? Yesus itu manusia ciptaan Tuhan yang diutus kepada kaumnya Bani Israel. Oke. Yesus itu utusan Allah. Iya. Oke. Sekarang begini. Seandainya kalau penyalipan itu tidak terjadi, apakah ada kebangkitan atau tidak? Kalau penyaliban tidak terjadi, itu kemenangan bagi Gini Bang Juma. Gini. Kalau penyalipan itu, entahlah peristiwa selanjutnya, entahlah peristiwa selanjutnya. Kalau tanpa penyalipan itu, kebangkitan ada apa enggak? kebangkitan, enggak ada. Enggak ada. Iya. Yang khusus kejadian itu ya. Iya. Pasti ada penyalipan, baru ada kebangkitan. Yes. Oke. Oke, pemahaman sampai sini ya Bang Juma ya. Minta maaf sampai Iya. sini saja ya Bang Juma. Saya mohon pamit, entahlah dia dari pemikiran teman-teman yang lain yang maupun Katolik ataupun ya Kristen yang lain seperti apa. Pemikiran saya, pemahaman saya seperti Bang Juma. Oke, sampai di sini. Oke, Bang. Paham. Oke, siap. Oke. Oke. Izin turun ya, Bang. Oke. Iya, silakan Bang, silakan. Silakan. Kalau tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah Yesus memberi contoh tanda Yunus. Tanda Yunus itu harus tergenapi. Angkatan jahat minta tanda dan tidak diberikan satu tanda pun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti bangkitnya manusia dari kubur pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Itu harus terjadi dan digenapi khotbah Petrus. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Untuk siapa? Baca nomor 40-nya. Berilah dirimu
diselamatkan dari angkatan jahat ini. Harus ada kebangkitan, tidak boleh tidak. Penyaliban itu kudu terjadi, harus. Al-Quran pun mengatakan penyaliban itu terjadi. Gitu. Jadi jangan saudara saya mengatakan, aku menang, kan ada kebangkitan. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kebangkitan itu tanda untuk siapa? Makanya murid-murid yang percaya tidak ada percaya kepada kebangkitan. Nanti lama-lama setelah dia berinteraksi dengan yang disalib, barulah mereka percaya. Meskipun masih ragu. Halo juga Bang. Kemudian. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Kristen Katolik? Nama Bang Juma kayak nama bapak saya. Gimana? Saya Islam Bang, saya fansnya Bang Juma ini mau minta foto. Saya orang Islam, saya minta foto aja. Oke, sip. Dah. Tuh lah. Oke. Makasih Bang. Lindar Diansa, sekeren. Sahabat Bastian, barakallahu fiik. Sahabat Satria, Masya Allah. Silakan Saudara Naim, selamat malam. Selamat malam Bang Juma. Malam juga. Dari Kristen Bang? Iya, dari Kristen. Oke. Mohon izin buka kamera Bang, kita diskusi seperti tadi dengan teman-teman yang lain. Sahabat Hanan, Akhwan, Konspirat, Taki Fandi, thank you. Silakan Bang, kita diskusi tema ini sangat menarik kita untuk bahas. Mungkin aku nggak diskusi, aku cuma pengen bertanya aja, bisa kan ya? Iya, justru itu buka kamera Bang. Silakan. Udah. Gini loh Bang Juma, buka kamera dulu Bangku, silakan. Udah dibuka. Belum, terima dulu permintaannya. Terima, simpan. Gimana? Oh. Udah ya? Simpan. Belum. Nah, iya. Oke. Udah. Silakan. Gini loh Bang Juma, aku sering dengar live-nya Bang Juma, terus aku sempat udah sih kepikiran cuma yang katanya kalau kita tuh ini kan kita berpikir secara rasional aja ya, gak berat-berat, pokoknya standar sebagai manusia gitu loh. Gini, membunuh orang yang benar, apakah apa sih namanya, apakah kita itu bisa dikatakan benar atau salah, intinya kayak berdosa enggak gitu kan ya. Tapi kalau aku salah gitu loh Bang. Nah tiba-tiba aku kepikiran ketika Yesus dibunuh itu, kalau secara rasional ya, kayak secara akal manusia gitu kan, kalau Yesus itu kan satu orang manusia yang suci, udah gitu tentu saja pasti benar. Nah, kenapa kok kita percaya bahwa Yesus itu dibunuh hanya untuk menebus dosa umat manusia? Itu gimana sih pemahamannya, gimana sih? Kok tambah aku bingung. Sementara menurut Bang Juma kemarin kan, waktu itu kan Bang Juma bilang itu kayak gak ada keuntungan, apa ada keuntungan, gimana itu Bang? Aku bingung. Tolong lah. Abang Katolik, Protestan? Aku Protestan. Iya. Jadi gini Bung, dalam kaidah beragama yang diajarkan oleh para nabi, dalam hal ini nabi-nabi yang diimani juga oleh orang-orang Yahudi dan juga saudara kami Kristen, tidak ada alasan untuk membunuh orang benar. Itu nggak ada alasan. Membunuh orang benar
adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Amsal 6 nomor 16. Begitu juga dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Membunuh satu manusia itu sama halnya membunuh seluruh manusia. Nah, kalau Yesus ini orang benar dibunuh, yang datang bukan pengampunan dosa, yang ada adalah dosa. Coba kita lihat di Keluaran 23 nomor 7. Apa kata Tuhan di sana? Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nggak boleh. Jadi ketika ada orang membunuh Yesus yang adalah orang benar, bukan menebus dosa, tapi menyebabkan dosa. Apa buktinya? Kalau kita lihat di dalam Matius 23, ngeri, saya aja membacanya itu merinding. Makanya muncul tema ini. Matius 23 nomor 32 sampai 34 itu kecaman. Itu kecaman Yesus. Apa kata Yesus di sana? Penuhilah takaran nenek moyangmu, wahai ular-ular, wahai keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu bisa meloloskan diri dari api neraka? Sebab aku telah mengutus nabi-nabi, mengutus ahli Taurat, mengutus orang bijaksana, tapi separuh kalian bunuh dan kalian salibkan. Maka kalian akan menanggung darah yang telah ditumpahkan mulai dari Habel sampai ke Zakaria. Dan aku berkata kepada kalian, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Jadi membunuh orang benar itu menurut Yesus menyebabkan orang di neraka jahanam. Bagaimana mungkin Kristen selamat? Justru penyaliban. Sekarang begini saudara Naim, ketika ada orang benar diutus oleh Tuhan, siapa musuhnya? Orang benar ini Iblis kan? Iblis. Ketika Nabi Musa datang, musuhnya siapa? Iblis. Fir'aun kan? Iblis, orang yang kerasukan setan, orang yang dipengaruhi setan. Ketika Yesus datang, musuhnya adalah Iblis. Mau nggak iblis itu membunuh Yesus? Mau dong. Berapa kali iblis melakukan pencobaan membunuh Yesus? Iya kan? Benar nggak bang? Iya. Nah, ketika iblis berhasil menyalib Yesus, maka penyaliban itu adalah kemenangan bagi siapa? Iblis. Nah, sekarang sebagai seorang Protestan, saya tanya, apakah salib itu ada digantung di rumah? Ada sih. Berarti Anda sedang apa tuh? Anda sedang memproklamirkan kemenangan iblis. Kalau iblis berhasil menyalibkan Yesus, berarti itu adalah kemenangan bagi iblis. Kalau penyaliban adalah kemenangan bagi iblis dan itu juga adalah kemenangan bagi Kristen, maka tergenapilah apalah yang Yesus katakan dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Kenapa engkau ingin membunuh aku? Disebabkan karena kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Berarti ketika orang Kristen mengaku salib adalah kemenangan, berarti Kristen berada di kubu mana ini? Di kubu Yesus atau di kubu iblis? Iblis. Sederhana loh itu. Makanya sebelum terjadi penyaliban, Yesus berpesan kepada muridnya orang Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai nama aku dan berkata akulah Kristus. Itu ucapan Yesus tuh. Itu nggak bisa diragukan kalau Anda beriman kepada Yesus.
Itu adalah hal yang tidak mungkin bisa dibatalkan. Karena itu adalah pengakuan Yesus itu sendiri. Oke, Waspada, ya silakan. kedua aku bertanya, terus kalau Yesus kan menurut ajaran kami kan Yesus disalib demi penghapusan dosa manusia. Nah, Ya. emang pernyataannya Bang Juma seperti ini dan emang benar-benar ada dalilnya. Menurut pemahaman Bang Juma dengan dalilnya, ada nggak ayat terkait dengan penyaliban Yesus selain penebusan dosa? Selain dari penebusan dosa itu, ada nggak pemahaman atau dalil dari entah itu dari Alkitab atau mungkin dari Al-Quran dengan yang ada nggak? Bisa. Ya. Kalau di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, saya sering membacakan Ayat bahwasanya gimana? Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Apa yang diterangkan di sana? Balasan bagi orang-orang yang memusuhi, yang memerangi, yang membenci pencipta langit dan bumi dan Rasulnya adalah dibunuh atau disalibkan. Apakah ada di bilangan? Apakah ada di kitabnya Yahudi? Ada di Ulangan 21 nomor 2223. Apabila ada orang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan sampai mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Apa mungkin Yesus orang benar, Yesus yang dikasihi adalah orang yang dikutuk oleh Elohim? Kan tidak mungkin. Mustahil itu terjadi. Makanya Al-Quran bersama dengan Matius 23 itu juga menerangkan Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Oleh karena ucapan mereka bahwa mereka telah membunuh, telah menyalibkan Nabi Isa, maka kami hukum mereka. Kami hukum. Dihukum. Apa hukumannya? Mereka dihinakan di dunia ini dan di akhirat akan mendapatkan siksaan yang berat. Nah, itu sesuai dengan ajaran Yesus tuh. Yesus mengatakan di Matius 23 yang tadi 32 sampai 30 sampai 36. Makanya ada tema ini, apakah salib itu adalah sandiwara? Kenapa bisa sandiwara? Loh, kok di Kristen salib itu kemenangan? Sementara Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus? Tidak lama lagi, tinggal sesaat lagi kalian melihat aku berkata-kata kepada kalian. Sebab penguasa dunia telah datang, yaitu iblis. Dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti yang disalib ini bukan Yesus. Itu kan menurut pemahaman Al-Quran. Kalau misalnya kan dari Alkitab bisa nggak? Kalau aku nggak kedepankan doktrin ya gereja ya, kita secara rasional aja. Nah, kalau misalnya tadi pemahaman Al-Quran seperti itu di ayat di Al-Maidah, apa kalau menurut di Bible saya Yohanes 11 nomor 45 sampai 57 itu ada berkaitan nggak? Karena di sini kan terkait dengan topiknya salib apakah sandiwara? Oke. Kalau yang Anda maksudkan di Al-Qur'an di mana? Di kitab Anda tadi? Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Di situ di Al-Qur'annya dijelaskan di surah Ali Imran ayat 55. Di sana diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kemudian Nabi Isa alaihissalam itu terjamah oleh orang-orang kafir. Iz qala Allah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Apa kata Allah?
ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, dan membersihkanmu, mensucikanmu dari orang-orang yang kufur. Jadi Nabi Isa itu diselamatkan. Kan Yesus berdoa, Bang. Yesus kan berdoa. Di Lukas 22 nomor 4344. Ya Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu, tetapi jangan atas kehendakku, melainkan atas kehendakmu lah yang berlaku. Lalu seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dan memberikan kekuatan kepadanya, sehingga ia semakin bersungguh-sungguh berdoa, sehingga peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Pertanyaan muncul di situ. Apa pertanyaannya? Malaikat datang memberi kekuatan kepada Yesus untuk apa? Untuk disalib? Supaya kuat disalib? Mustahil. Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya dia dipersiapkan untuk terbang ke langit. Kalau hanya untuk disalib, ngapain dia diberi kekuatan? Toh faktanya, yang disalib itu nggak cukup 3 jam mati. Cuman minum. Coba baca Yohanes 19:30. Aku haus katanya. Masa seorang utusan Tuhan begitu haus. Lalu dia dikasih anggur asam, dicicipi ke mulutnya, dikecam sedikit, lalu dia mengatakan apa? Sudah selesai. Lalu matilah dia. Loh, mana kekuatan malaikatnya? Sedangkan pada saat itu oknum yang disalib ini belum 3 jam, lalu kemudian kakinya juga tidak dipatahkan. Kok langsung